Al-Fatihah biniyati qabul wa tamami kulli sulhu ma'mul bi sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dinah wa kullinatin salihah ala manawa Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ala manawa Syekh Abdul Rahman At-Tibai ala manawa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hafsi ala manawa Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Hafid wa jami masyayikhina wa masyayikkum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahi nabil ma'sum alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadata wal ifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata 'alal khair. Amin ya rabbal alamin. Pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta kebaikan, pecinta salat jamaah subuh, yang kesemuanya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan usaha kita, rizki kita halal barokah, dan mudah-mudahan menyampaikan kita lebih dekat lagi dengan Allah, lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ziarah Mekah Madinah. Semoga orang tua, guru kita, keluarga yang telah meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat di alam barzah, dan sepanjang-panjang kita melangkah akan berakhir dengan kematian. Kita minta semoga husnul khatimah, bisa bermimpi Nabi Muhammad. Terakhir yang kita ucapkan adalah kalimah la ilaha illallah, menjadi orang yang husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujung bulan Shafar. Shafar itu disebut dengan ulama adalah Shafarul Khair. Napa Bu? Shafarul Khair, Shafar yang barokah, Shafar yang baik. Enggak ada yang namanya bulan itu jelek, enggak ada. Sehingga Shafar ini disebut sebagai Shafarul Khair, Shafar yang baik. Dan ulama itu sering mengucapkan kalimat khair insyaallah. Sering-sering ya kita ini mengucapkan kalimat khair insyaallah. Ada sejarah singkat kenapa sih ulama ini selalu mengatakan khair insyaallah. Ada apa-apa khair insyaallah. Sesuatu yang terjadi khair insyaallah. Napa sih khair insyaallah itu apik insyaallah. Ada satu rojonya ini kebetulan lancing, dapat warisan melanjutkan kerajaan sang ayah. Lancing, ya kaya Kang Fauzi. Lancing ya, lancing Bu, rojo lancing. Riko lancing dah.
lancing nopo, tapi duduk rojo yo. Sallallahu alaihi Muhammad. Punya penasehat, ngomong sama penasihatnya, penasihat saya ini rojo, uang saya banyak, dunia saya banyak, saya punya kekuasaan, tapi kok saya belum tenang ya, katanya rojo kepada penasihat. Apa katanya penasihat? Pak Rojo, kalau sampean pengen tenang, kawino, khair insya Allah. Kang Fauzi, kadung pengen urip niki tenang, kawino, khair insya Allah. Yang pertama nggih, yang lancing-lancing, ini ada yang lancing? Alhamdulillah. Yang di belakang lancing? Oh nah. Puber ketiga. Ya Allah, enggak tenang lancing. Kawino, khair insyaallah. Katanya penasehat, sudah nikah. Setelah nikah, Pak, Bu, ternyata kok belum tenang. Oh, namanya rojo selalu minta sesuatu kepada penasehat. Akhirnya lapor lagi sama penasehat. Penasehat, saya sudah nikah, kok belum tenang ya? Nggih. Sampean sudah nikah tenang apa enggak? Alhamdulillah tenang nggih. Masya Allah tenang, Mbak. Kalau enggak tenang enggak mungkin sampean duduk di sini nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya setelah nikah kok masih ada persoalan-persoalan ini. Kok masih sepi rasanya dunia ini. Penasihat dawuh, Pak Rojo, sampean kalau pengen tenang, segera punya anak, khair insya Allah. Magi lancing dikongkon kawin, khair insya Allah. Setelah itu disuruh punya anak, khair insya Allah. Lah setelah punya anak, ngapunten, setelah punya anak tetap gak tenang, nggih. Apa sih punya anak ya? Sudah punya anak? Punya anak, tapi nggak punya hahaha katanya. Masya Allah. Kalau Siti Maryam itu beliau Nabi Isa ini tidak punya ayah tapi punya ibu. Kalau anaknya Kang Fauzi punya bapak nggak punya ibu. Wih hebat, kelasnya munggah pangkat ini Pak nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Khair insya Allah nggih. Mage lancing khair insya Allah. Setelah punya anak khair insya Allah. Kemudian anaknya ini ngapunten agak nakal tambung, Mbak. Duh penasehat, saya punya anak kok seperti ini ya. Saya kok nggak tenang. Oh Rojo, kalau sampean pengen tenang, anaknya sampean menjadi anak yang soleh dan soleh, pondok no. Khair insya Allah. Mondok sudah sang anak. Singkat kata singkat cerita, sang Rojo ini ketika anak mondok terbayang-bayang diterusaken awes pengajian nih apa-apa aja kalau pengen terbayang-bayang di mata. Akhirnya terbayang-bayang sama anak semata wayang, sudah diharap mulai beberapa tahun, mondok. Yang punya anak di pondok mudah-mudahan khair insyaallah ya. Akhirnya Pak saking kangennya malam-malam itu dia mengelupas apel, ngenceti apel dulur dengan pisau yang sangat tajam. Al-Quran mengatakan wa qata'na aydiyahunna. Ketika mereka memotong pohon apel, mereka enggak kerasa memotong tangan-tangan mereka. Saat Siti Zulaikha memandang wajah Nabi Yusuf bersama kaum wanita saat itu, biasanya jawabannya Allah. Kasep kepokso dulur. Akhirnya terpotong-potong tangannya saat itu. Lah ini anak nggak ada, sepi Pak, nggak kerasa ketika motong apel tangannya kena pisau sampai putus Pak. Pudul bahasa usingi. Ya pudul. Napa medurena? Oh, medurena napa iki? Campleng jaring aku. Pokoknya pudul sedulur nggih, pudul. Sudah, pudul Pak, pudul. Lah ketika pudul dipanggil penasihat, apa Jo? Ini tangan saya pudul, kena pisau. Hah, kena pisau? Apa jawaban penasihat? Khair insya Allah. Kira-kira Pak,
Sampeyan kalau punya karyawan utawa anggota utawa konco, Kang, keneng lanting tangane potol. Oh, apik, insyaallah. Kira-kira ngamuk napa mboten dulur? Pecat. Iki penasihat kurang ajar. Wis tangan potol penuh dengan darah, apik, khair insya. Oh, penasihat kurang ajar sama rojo, masuk penjara, saya hukum. Dihukum penasihat, akhirnya masuk penjara. Masuk penjara sampai dulur, masuk penjara. Iki korono delengang pausi nih. Aura saya jadi aura using dulur. Masuk penjara, tutup penjara. Masuklah penjara. Lah begitu masuk ke penjara, si penasihat ngomong, "Khair insya Allah." Wis penasihat dimasukkan penjara, sudah. Mengangkatlah penasihat yang baru. Ngomong sama penasihat yang anyar, saya rojo kok belum tenang. Loh, apa kesenangan, apa hobinya rojo? Berburu. Ayo, sudah, siapkan kuda yang terbaik, siapkan panah yang terbaik, kita berburu rojo dengan penasihat barunya sampean. Insya Allah kami lebih baik. Terus apa lagi mutunya? Lebih baik, harapan bangsa. Tidak jargon politik apa main? Lebih baik, harapan bangsa. Maju terus membela yang benar. Pokoknya kuis mah sini iki. Akan keadaan kita lebih baik Pak Rojo bersama penasihat baru. Wih, gawat dulu, harapan baru, harapan bangsa. Ketiku metune dihapusi terakhir yuk. Akhirnya bersama penasihat yang baru. Lah, pergilah ke alas, pergilah ke hutan, cari mangsa, Pak. Siap dengan kuda yang baik, siap dengan panah yang baik. Berangkat kuda membawa rojo dengan penasihat yang baru. Bunyinya kuda gimana? Kamu Ci? Patepak. Hei. Ya. Ya kayak gitu sudah nggih. Bunyinya rujuk kuda patepak. Hei. Sampai di tengah-tengah alas ketemu rusa. Ketemu dengan kidang. Dipanah, Pak. Begitu dipanah, kijangnya lari meleset, dikejar sama rojo, dikejar sama penasihat. Di tengah-tengah mengejar, ternyata rojo sama penasehat terperangkap dengan orang-orang Dayak. Dan bongsonya kanibal, memakan manusia. Di Indonesia ada dulu namanya Sumanto, pemakan manusia. Alhamdulillah kita pemakan sate dan pemakan yang lain sebagainya. Kira-kira di sini ada orang mirip Sumanto? Nggak ada ya. Cuman katanya Habib Muhsin ada, Bu. Siapa? Mereka yang punya rasa iri, hati, dengki, hasud. Barang siapa yang hasud sama saudaranya, itu seperti memakan bangkainya orang yang saudaranya, seperti memakai bangkai saudaranya sendiri, Pak. Berarti kadang ono wong kang hasud, ono wong kang dengki, berarti itu dulure Sumanto. Di sini nggak ada nggih. Kalau ada ya para hadirin, para dulure Sumanto yang saya hormati. Tapi di sini nggak ada. Ini yang hadir orang soleh dan soleha ini. Amin jare Pak. Berarti soleh temenan ya iki. Akhirnya ditangkap rojo, ditangkap penasehat sama kanibal, sama Dayak Sumanto nih gitu lho, Sumanto. Ya Dayak wis diarak, Pak. Hei. Mari nih kelendi, Pak. Hei diarak. Langsung jadikan tumbal. Langsung disantap yang namanya penasehat. Dimakan habis penasehat, Pak. Sama Sumanto, sama siapa? Kanibal. Habis dilalap, selesai. Giliran rojo. Nah, ketika rojo ini mau dijadikan tumbal, mau dijadikan santapan untuk kanibal atau orang-orang Dayak saat itu karena mereka memang memakan manusia, diperiksa dulur. Diperiksa, ternyata tangannya putul. Begitu tangannya putul, waduh, kami orang Dayak tidak akan berani makan tangan yang putul.
karena kalau nanti mangan tangan yang putul kami akan hancur, katanya orang-orang Dayak. Akhirnya rojo bebas, merdeka, hore bebas, khair insya Allah, merdeka rojo Pak. Kembalilah ke istana. Sesampainya di istana, penasihat lawas dibebaskan. Penasihat lawas, bebas, khair insya Allah. Tumben Rikoja ngomong khair insya Allah rojo. Awalnya gak setuju, khair insya Allah. Kenapa? Saya dari Alas, saya bawa penasihat baru mati dimakan sama kanibal. Untung tangan saya putul. Loh, iya, khair insya Allah. Iya betul sampean itu, khair insya Allah. Untung tangan saya putul. Penasehat yang baru di penjara jawab, untung Pak Rojo sampean menjarakan saya, khair insya Allah. Kok iso? Kok untung sampean? Iya, kalau saya nggak di penjara, niscaya saya yang dimakan sama kanibal. Matur nuwun nggih, khair insya Allah. Bu, peristiwa apapun yang terjadi kepada kita, katakan khair insya nggih. Dan ini adalah Sofarul Khair. Insya Allah ini sudah tanggal 18 atau 17, tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan melewati bulan Sofar. Sofar yang disebut Sofarul Khair. Apapun yang terjadi kepada kita, itu semuanya takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasakan mengatakan khair insya Allah. Kang Fauzi lancing, khair insya Allah. Kang Fauzi wis rabi, khair insya Allah. Kang, apa nih kemposa? Khair insya Allah. Pokoknya nopo-nopo mawon khair insya Allah. Tapi ngapunten, kalau disanjung, kalau dipuji, bukan khair insya Allah, tapi kul masya Allah. Kareng ganteng riko Kang Fauzi. Yo kene lek, kene ya. Ojo dulur, katakan masya Allah. Ibu-ibu punya anak lucu, cantik, menyenangkan. Ojo ngomong, anaknya kari ganteng. Sopo sulung mae, sopo sulung bapake putih. Iki karyane Riko dah. Ini kekuasaan Allah, ini wilayahnya Allah. Makanya biasakan mengucapkan kalimat masya Allah. Punya mobil, Kang, mobilnya kari apik. Ini hasil kerja keras saya. Enggak, katakan masya Allah. Amin. Punya rumah bagus, ada orang nyanjung, Kang, masa bagus ya rumahnya? Oh, ini arsiteknya dari sana. Toko di sana itu. Ya dari sana wis. Jangan ngomong arsitek sampean, katakan masa. Pokoknya apapun pujian, sanjungan kepada kula sareng panjenengan, jangan luput mengatakan kalimat kul masya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Coba dites. Kang, kareng ganteng-ganteng sampean iki nggih. Mbok kare ketiga mbok kare kampung nggih. Masya Allah. Anake kare lucu ya. Masya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tidak ada kalimat masya Allah, khawatir kena penyakit ain. Nabi dawuh, al ainu haqqun. Ain itu benar. Ain itu pasti ada. Ain itu apa, Bu? Pandangan seseorang yang dibawa oleh setan. Lah, yang disanjung ini bangga. Lupa kalau itu kekuasaan Allah. Lah, itu yang menjadi penyakit ain. Makanya anak itu ngapunten, Bu, masih kecil kita diwedaki pelentotan itu, bedaknya enggak roto. Kenapa? Supaya enggak kena ain. Itu tujuannya. Makanya ngapunten nggih, ada beberapa mobil itu ada tulisan Masya Allah, Tabarakallah atau Sallallahu Alaihi Muhammad. Terutama di Mekah, Madinah itu rata-rata mobil di belakang atau bagian depan atau sebagian habaib atau sebagian guru-guru kita mesti mobilnya ada kalimat Masya Allah, Tabarakallah atau Sallallahu Alaihi Muhammad. Sudah dipasang di mobilnya Mas Fauzi? Sampun nggih, Masya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah alaika, ya
Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al qiblataini ya nabi Allah Allah ya Habib salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad. Katakan khair masya atau masya Allah tabarakallah atau sallallahu ala Muhammad. Pelajaran shofar. Setelah shofar kita memasuki bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal atau yang disebut dengan Rabiul Anwar, bulan yang penuh cahaya. Apunten nggih. Kemuliaan bulan Rabiul Awal atau tanggal 12 Rabiul Awal itu Pak lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Lebih mulia daripada Ramadan. Lebih mulia daripada Isra Mi'raj, lebih mulia daripada Asyura, lebih mulia daripada Muharram. Lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Kok bisa? Apa sebab? Adanya Lailatul Qadar, adanya Ramadan, adanya Isra Mi'raj, adanya nuzulul Quran, adanya hari-hari mulia, itu semua ada sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Ayo saya tanya, kira-kira nuzulul Quran ada kalau enggak ada Nabi Muhammad? Tidak bisa. Sebab ada ini semua karena Nabi Muhammad. Makanya ayo, jenengan yang sejak dahulu kala sudah sering membaca Maulid Al-Barzanji. Kita diawali dengan kalimat al-jannatu wa na'imuha sa'dun, terus lima yusalli wa yusallim wa yubarik sallallahu alaihi Muhammad. Surga dan kenikmatan surga itu Pak diperuntukkan, dihadiahkan, diberikan kepada siapa? Untuk umat yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah Pak, sampean sholawatan menjelang Rabiul Awal, sholawatan lisan, sholawatan di kantor, sholawatan di perjalanan, sholawatan tidak lepas. Bibir ini, lisan ini dihiasi dengan sholawat, hadiahnya surga. Bukan kulkas ya, surga. Bu, halo. Ada satu hadis qudsi. Nabi Muhammad pernah ditanya sama Allah, "Limanil jannatu ya Muhammad?" Muhammad, surga ini miliknya siapa? Laka ya Rabb, milik panjenengan. Neraka milik panjenengan. Dunia dan isinya laka ya Rabb, milik panjenengan. Saya ciptakan jin, manusia, setan, itu milik siapa? Milik panjenengan ya Allah. Kemudian Allah tanya, "Wa Muhammad liman?" Dan Nabi Muhammad miliknya siapa? Ana, Abdullah. Saya ini adalah hambamu ya Rabb. Terakhir Allah tanya sama Nabi Muhammad, ditanya surga miliknya Allah, neraka miliknya Allah, dunia isinya miliknya Allah, manusia jin miliknya Allah. Terakhir Allah tanya kepada Nabi Muhammad, "Wa ana liman ya Muhammad?" Dan Allah miliknya siapa wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mboten jawab, dulur. Apa katanya Allah? "Wa ana liman yusalli alaika ya Muhammad." Allah milik orang yang membaca salawat kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Istimewa Bu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita akan memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad. Andai kata di hati kita tidak ada istimewa, berarti ada yang salah di hati kita Bu. Ayo sampean pikir-pikir, sampean pikir-pikir. Enggak usah pakai Al-Qur'an, enggak usah pakai dalil, pakai pikiran yang sehat saja sudah. Nabi Adam itu belum tercipta. Allah sudah menciptakan nurnya Nabi Muhammad bi alfai amin, 2000 tahun sebelum Nabi Adam tercipta. Nah, ketika Nabi Adam masuk ke surga, di pintu surga
di jendela-jendela surga itu tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur kunci surga. Nabi Muhammad belum tercipta, tapi namanya sudah ada. Cahaya itu sudah ada. Bahkan 2000 sebelum Nabi Adam tercipta, sallallahu alaihi wasallam. Sampai, Pak, sampai Nabi Adam minta nikah kepada Siti Hawa. Ditanya sama Allah, "Wahai Adam, wa ma mahruha?" Apa maharmu kok kamu minta kawin dengan Siti Hawa? Apa katanya Nabi Adam? Ya Rabb, kula mboten gak ada napa-napa. Anta alam, panjenengan yang lebih tahu. Apa katanya Allah kepada Nabi Adam? Hei Adam, Siti Hawa akan saya halalkan untuk kamu dengan mahar. Bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Baca sholawat ya Nabi Adam. Ngapunten Pak, di dunia ini keturunannya siapa? Nabi Adam. Andai kata ya, ketika Nabi Adam minta nikah dengan Siti Hawa, tidak nyebut namanya Nabi Muhammad, kira-kira tawis kula kali sampean ada di dunia? Tidak ada. Loh, ini ada maulid Nabi masih tanya dalil. Ya Allah, hormat sama Nabi, masih ada dalilnya tak? Allah karim. Nabi Adam saja buyut kula sareng panjenengan di surga, Pak. Baca sholawat sama Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Belum ayat yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma. Mudah-mudahan lisan kula sareng panjenengan selalu diberikan kekuatan untuk menyebut dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan katanya kitab-kitab, as-salatu ala nabi syaikhuman la syaikhalah. Salawat kepada Nabi adalah gurunya orang yang tidak punya guru. Maaf, di Banyuwangi alhamdulillah banyaknya majelis-majelis salawat, banyak anak-anak muda. Insya Allah kita husnudzon, barokah salawat. Mungkin mereka tidak punya guru, tapi nanti akan dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW menjadi anak-anak yang lebih baik. Makanya Bu, di dalam kitab Maulid Al-Berjanji dikatakan wa nudiya fis samawati wal ard bihamliha li anwari dzatiyah. Ketika Nabi Muhammad itu sudah dalam kandungan Sayyidah Aminah. Proses yang sangat panjang. Dari Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Ismail, terus sampai kepada Sayyid Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah. Apa respon bumi? Di sini dikatakan wasobba kullu sabbin li ububi nasimi sobah. Ketika Nabi Muhammad sudah dikandung oleh Sayyidah Aminah, apa reaksi bumi? Bumi ini Pak nyambut dengan angin sepoi-sepoi. Angin nyambut dulur, angin nyambut atas kabar gembira Nabi Muhammad dalam kandungan Sayyidah Aminah. Bukan hanya itu toh. Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Bahkan tanah-tanah yang kering, tanah-tanah yang tandus, saat itu langsung subur barokah. Kenapa? Nyambut Nabi Muhammad. Apunten, sampean pengen punya rumah barokah, bacakan Maulid Nabi. Punya kantor barokah, bacakan Maulid Nabi. Punya toko barokah, bacakan Maulid Nabi. Kita nggak akan pernah lepas dari jasa besarnya Nabi Muhammad SAW. Bumi yang gersang saat itu menjadi subur. Kenapa? Nyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di lingkungan kita ini barokah ngaji, barokah sholawat menjadi lingkungan yang diridhoi oleh Allah, menjadi sebab kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu, angin nyambut Nabi Muhammad. Bumi yang tandus nyambut Nabi Muhammad menjadi subur. Bahkan wa aina'atis simaru wa adna syajar lil jani jana.
meneng kabeh wis. Wayahe ta wis, wayahe. Kan hari libur, Pak. Nggih, wa ainatis simaru wa adna syajar lil jani jana. Ketika Nabi Muhammad ini mau lahir dalam kandungan Sayyidah Aminah, Pak, ngapunten. Kan yang namanya buah-buahan mentak itu langsung mateng. Sedunia. Bahkan kalau sampean baca di kitab Maulid Simtuturor, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi gulam. Bayi yang lahir saat itu semuanya laki-laki, semuanya sedunia laki-laki semua, dulur. Kenapa? Pimpinannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hamil nanti lahir cowok nggih. Ojo milu amin sampean. Gak ada lawan politik amin dulur nggih. Amin iki karyanter maning nggih. Amin maning. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya di sini dikatakan tidak ada saat itu yang lahir bayi-bayi di zaman Nabi Muhammad kecuali laki-laki semuanya. Barokah kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad mau lahir, buah-buahan yang mentak jadi matang. Sedunia ya, sedunia mentak jadi matang. Bahkan bukan hanya itu, wa adna syajar lil jani jana. Bahkan pohon-pohon itu nunduk ini hadis semua ya. Terjadi saat mau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah-buahan yang mentak jadi matang. Pohonnya nunduk. Jadi andai kata ada kurma itu, kurmanya gampang metik kayak gitu, Pak. Sehingga pun di Banyuwangi ini enggak keliru. Acara Maulid Nabi ada pohon pisang. Pohon pisangnya dihias. Semestinya pohon pisang itu berbuah pisang. Ini ndak langsung berbuah, buahnya langsung mateng, dulur. Nah, ini endok-endokan. Ayo mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan ngomong hadis sampean. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya tradisi, tapi sesuai dengan dalil, sesuai dengan keterangan. Walaupun bermacam-macam tradisi. Pasuruan itu kalau Maulid Nabi, Pak, pakai bendera. Selesai pulang, ditaruh bendera depan rumahnya kecil-kecil itu. Oh, banyak bendera nih, berarti rajin muludan. Keraksan Probolinggo pakai cuek, cobik, cak noreng Madura. Jadi habis pulang bawa cuek. Semakin banyak cueknya berarti pada muludan. Yang repot jadi kiai. Pas jadwalnya padat, Pak. 1 hari 3, sebulan 90 jadwal. Ya mulai nggak usah ngangkul cuek, dulur. Ya warung dadi kiai, dadi bakul. Apa itu Maulid Nabi? Enggak. Situ Bondo ketan kebuli. Malang itu pakai buah-buahan. Bali pakai buah-buahan. Apa itu Maulid Nabi? Ini hanya kemasan budaya. Substansinya, Pak, kita bersolawat. Substansinya, Pak, kita mengenal sejarah Nabi Muhammad. Substansinya kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ainatis simaru wa adna syajar lil jani jana. Buah-buahan yang mentak langsung menjadi matang, bahkan pohonnya nunduk, sehingga di Banyuwangi ada istilah endogan. Wa nataqat bihamlihi kullu dabatin li Quraisyin bi fisahil alsunil arabiyah. Bahkan binatang-binatang milik orang Quraisy itu berucap ngomong, Pak, binatang-binatang dengan bahasa Arab yang fasih. Andai kata boleh dibahasakan, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, nyambut nggih. Binatang nyambut. Iki menungso, ya Nabi meneng. Allah. Ya lebih parah toko binatang dulu. Apa sih beratnya? Kita saja hormat sama bendera merah putih, kain, Mbak, ini. Mana dalilnya sampean? Hormat. Lah gimana kalau yang disebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan lisan kita diberikan kemudahan untuk senantiasa menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan para jamaah, di antara peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika lahir makhtunan, langsung sudah terkhitan. Nggih,
nazman, wangi, seger, nggih, bersih. Bayine Kang Pausi bersih. Bayine kok bersih. Ono korepe gitu sampeyan. Ya Allah, maktu asurrah, putus. Pusere dulur. Ya Allah, hebat bayine Nabi Muhammad, Pak. Terus celaan nggih. Jadi Nabi Muhammad ini celaan. Bayi ini sudah celaan, Pak. Ayo siapa yang ngasih celak? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran-ajaran ketika kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada kebahagiaan di hati kita nggih. Sekali lagi tinggal hitungan 13 hari lagi kita masuk di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Perbanyak membaca sholawat, hiasi hidup kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Insyaallah inilah yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, alimus sirri wa akhfa, mustajibud da'awati, rabbi far bijami'i salihati, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubasi insyaallah ta'ala minal aminin. Moga Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo ditedah jajane nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?